Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Siswati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 LPTK Universitas Bengkulu jurusan Biologi. Nomor UKG 201506 22 2985. NIM A1DP23028. Hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Materi gangguan sistem pencernaan di kelas 11 IPA. Selamat menyaksikan video UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik ya, sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan pandu pada sebagai ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, Erlika, Fajar, Heru, Rani, Suci, hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah anak ibu sehat semua. Ya Bu. Sudah bisa kita mulai pembelajaran? Bisa. Nah, posisinya adakah sampah-sampah di sekitar Ananda? Ada dulu supaya kita fokus untuk belajar. Ya Bu, bersih ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan makanan. Masih ingatkah Ananda? Mulut, kerongkongan, lambung, galus, besar dan anus. Ya, sudah bisa? Ayo. Kepada Mulut, lambung, kerongkongan, usus besar, usus halus, dan anus. siapa lagi yang bisa? Bisa. Mulut, kerongkongan, tekak, lambung, usus halus, usus besar, anus. Siapa lagi yang bisa? Ayo coba. Ini. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, organ pencernaan itu ada mulut, kemudian ada kerongkongan, terus lambung, terus usus besar, anus. Ya. Pada sistem pencernaan. Ayo. Nah, di mana penyakit tersebut akan mengganggu atau mengancam orang yang menderita. Penyakit atau gangguan yang menyerang ini akan menghambat sistem kerja organ-organ yang lainnya, Bu. Ya, bagus. Lagi. Ya Bu, Nah, ya. di mana penyakit tersebut akan mengganggu atau mengancam orang yang menderitanya. Penyakit atau gangguan yang menyerang ini akan menghambat sistem kerja organ-organ yang lainnya. Ada lagi? Kelompok belakang. Nah, coba sini. Penyakit atau gangguan yang menyerang ini akan menghambat sistem kerja organ-organ yang lainnya. Diperlukan waspada dan pengetahuan untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam, seperti misalkan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak yang lainnya. Bagus. Apabila terjadi hambatan pada sistem pencernaan, itulah yang disebabkan oleh penyakit atau terjadinya gangguan sistem pencernaan. Kalau seandainya ada hambatan, maka sistem pencernaan kita tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, beberapa penyakit yang sudah Ananda ketahui, mungkin salah satunya tadi yang kita jelaskan itu penyakit apa? PowerPoint itu PPT Ibu ini menampilkan gambar apa? Menurut Ananda, apa yang akan terjadi saat kita memakan kue yang dihinggapi lalat? Kena penyakit diare, Bu. Penyakit
diare? Ya Bu. Makanannya dihinggapi. Lalat itu membawa penyakit. Kuman. Penyakit dan kuman. Tentu kita bisa mengalami sakit perut, bahkan bisa menyebabkan diare. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dan cara pencegahannya. Kita harus banyak bersyukur dengan keadaan kita karena sudah diberi kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui proses pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik mampu yang pertama mengaitkan gejala dengan penyakit pada sistem pencernaan manusia dengan teliti. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan upaya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia dengan benar. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menilai yang pertama penilaian sikap dan saat diskusi. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan saat presentasi. Yang ketiga, nanti Ibu akan mengadakan post test setelah pembelajaran berakhir, pas penutup nanti. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu orientasi terhadap masalah. Kita melihat di sini ada gambar. Ada gambar, itu video yang menceritakan tentang apa di situ? Perjuangan kami beritahu Sekutu. Ya, sekarang kita lihat tayangannya ya. Mari kita simak dan pahami. Pemeriksaan kisah seni juga harus dialami dan memahami dengan semua reaksi. Penyakit usus buntu membuatnya harus putus sekolah. Kondisi fisiknya semakin kurus, keluarga pun mulai kesulitan dari ibu makan Fahmi. Ibu Fahmi terbaring lemah di kamarnya di rumah sederhananya ini. Kondisi kesehatannya semakin melemah dan semakin kurus. Dan terus buntu terpaksa putus sekolah saat merasa Jabatan Banda Sakti di rumah Bersemawai Aceh. Remaja usia 17 tahun ini sudah 3 kali operasi usus dan gagal dia mengalami luka pada usus serta silang pencernaan. Remaja ini tinggal di rumah bersama ibu yang berprofesi sebagai karyawan dari rumah tangga di desa Bupatang, Kota Bersemawai Aceh. Fahmi dirawat ibu dan kakaknya Budi Suhaini. Budi mengaku kesulitan membeli kantong pembuang air besar yang harus digantikan setiap 7 hari sekali. Harga per kantongnya adalah Rp52.000. Setelah kita sama-sama melihat tayangan video YouTube yang Ibu tampilkan tadi, permasalahan apa yang diceritakan pada tayangan video tersebut? Penyakit usus buntu. Yang menceritakan tentang masalah penyakit usus buntu. Menurut Ananda, gangguan atau penyakit
terjadi? Gangguan atau penyakit apa yang terjadi? Terjadinya Penyumbatan di daerah usus besar dan usus halus. salur ya. Usus halus dan usus besar tadi adalah salah satu organ sistem pencernaan. Terjadinya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Sekarang ibu akan membagikan kelompok ini. Ini ada pengerjaan LKPD sesuai dengan penilaian yang ibu sampaikan tadi. Nanti ibu menilai hasil diskusi, kemudian menilai dengan hasil presentasi. Ini ada pembagian LKPD. Duduk udah sesuai kelompok ya? Baca petunjuknya dulu, baru dikerjakan. Tulis namanya. Kelompok 1, 2, 3. Yang pertanyaan yang dibuat di sini kan sesuai dengan cerita namanya apa, kemudian kenapa, bagaimana. Di sini. Yang ini. Apa yang terjadi? Mengapa semuanya Udah? Ini anak ibu menganalisa permasalahan informasi yang berbagai macam dari sumber jurnal, artikel, atau internet. Dilihat jenis penyakit apa atau gangguan sistem pencernaan apa yang ditemukan, gitu kan? Ini kolomnya itu isi nama penyakitnya, kemudian organ yang mengalami penyakit tersebut, bagaimana organ yang mengalami penyakitnya, kemudian penyebabnya apa, akibat bagi tubuh apa, upaya pencegahannya gimana. Sudah bisa? Selanjutnya buatlah hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan masalah yang di atas tadi. Dugaan sementara, dugaan sementara pertanyaan. Kalau seandainya ini
terjadinya perlambatan kita menduga isi sini. Nah, kalau yang diare, namanya organ yang mengalami penyakit. Apa? Kalau diare apa? Kan sering mules-mules ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya makanannya udah sedikit. Terus akibat bagi upaya penanganan ya. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berempat di sini akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan makanan yang akan disampaikan oleh Isti dan teman-temannya. Dari permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan, ada beberapa pertanyaan, yaitu mengapa gaya hidup modern memicu bahaya pola makan tradisional? Karena pola makan tradisional yang semula sehat menjadi miskin serat dan nutrisi. Dua, bagaimana cara kita menjaga pola hidup sehat? Yaitu pola tidur teratur, olahraga, memperhatikan kebersihan makanan yang akan dikonsumsi. Dugaan sementara, jika gaya hidup modern tetap berkelanjutan, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit yang mengakibatkan badan menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita perlu menjaga pola makan yang sehat. Satu, jenis penyakit atau gangguan. Satu, contohnya diare. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan seperti perut. Penyebabnya makanan yang tidak higienis. Akibat bagi tubuh membuat perut terasa mules dan fases. Upaya penanganan atau pencegahan mengonsumsi makanan tak sehat lima sempurna. Dua, gastritis. Orang yang mengalami penyakit atau gangguan dinding lambung. Penyebab karena kadar asam klorida HCI terlalu tinggi. Akibat bagi tubuh yaitu kanker perut. Upaya penanganan atau pencegahan yaitu pemberian obat antibiotik. 3, mah. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan yaitu dinding lambung. Penyebabnya tingginya kadar asam lambung. Akibat bagi tubuh perut kembung dan mual. Upaya penanganan atau pencegahan yaitu makan teratur dan tidak stres. 5, sembelit. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan yaitu perut. Penyebabnya kurang mengonsumsi makanan berat. Akibat dari tubuh yaitu fases yang keras. Upaya penanganan atau pencegahannya yaitu makan buah dan sayur. 6, yaitu jenis penyakitnya yaitu sariawan. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan sekitar mulut. Penyebabnya yaitu kurangnya vitamin C. Akibat bagi tubuh yaitu panas dalam. Upaya penanganan atau pencegahannya yaitu mengonsumsi makanan vitamin C. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya menjaga pola hidup sehat dan memakan makanan yang bergizi. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Adakah yang mau ditanyakan pada kelompok 1 dan kelompok 2? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Diare itu tuh disebabkan karena apa dan cara pencegahannya? Penyakit diare itu disebabkan oleh apa? Kemudian cara pencegahannya gimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini
pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan fases, penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang menderita diare, di mana salah satunya yaitu karena penderita mengonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Jika varis penderita bercampur dengan nanah atau darah, maka gejala tersebut menunjukkan bahwa si penderita mengalami desentri, yang mana gangguan itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar orang yang menderitanya. Cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu mengonsumsi makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Oh, baik. Terima kasih. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Sembelit disebabkan Karena kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti misalkan buah dan sayur, atau kebiasaannya buruk yang selalu menunda buang air besar. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan sistem pencernaan makanan yang akan dibaca oleh teman saya dan yang lainnya. Kepada Karnika, saya silakan. Jenis penyakit atau gangguan. 1. Diare. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan perut. Penyebab mengonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Akibat bagi tubuh, perut mulas dan feses penderita encer. Upaya penanganan pencegahan memakan makanan yang bersih dan terhindar dari kuman. 2. Orang yang mengalami penyakit atau gangguan lambung. Penyebab pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur. Akibat bagi tubuh, adanya rasa perih pada dinding lambung, mual dan kembung. Upaya penanganan pencegahan mengatur pola makan yang baik. 3. Penderita organ yang mengalami penyakit atau gangguan anu. Penyebab kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Akibat bagi tubuh mengeluarkan fases yang keras. Upaya penanganan pencegahan banyak mengonsumsi buah dan sayur berserat. Kesimpulan yaitu diperlukan kewaspadaan dan pengetahuan untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam, seperti misalnya memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak lainnya. Baiklah, itulah diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya ada yang ditanyakan dari kelompok 1 dan 3. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Pola makan agar tidak terjadi penyakit gastritis itu tuh gimana ya? Pola makan agar tidak terjadi penyakit gastritis. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dengan cara memperbanyak makanan sehat, mencukupi kebutuhan cairan, mengontrol stres, dan masih banyak lagi. Ya,
Sudah benar? Sudah, Bu. Ya. Tanya lagi. Dari kelompok 3. Prebiotik biasanya ditemukan pada Apa ini? Boleh diulang lagi soalnya? prebiotik biasanya ditemukan pada prebiotik. Prebiotik ditemukan pada Prebiotik banyak ditemukan dalam berbagai buah sayuran dan akan dicerna oleh bakteri dari dalam usus sehingga mengurangi resiko peradangan usus. Ya, Ya. Sudah selesai? ya, itulah hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah hasil dari presentasi 3 kelompok. Yang 1, 2, dan 3. Dari hasil kelompok tadi, apa yang bisa disimpulkan? KPD atau diskusi bisa disimpulkan. Yang bisa disimpulkan. Yang pertama, kita harus Menjaga pola hidup sehat atau pola makan yang sehat. Kemudian apa lagi? makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Konsumsi cukup serat. Konsumsi cukup serat. Apa lagi? Perbanyak lemak sehat. Perbanyak lemak sehat. Kita sudah melakukan diskusi. Sekarang Ibu evaluasi dulu, apakah tahu atau tidak. Sekarang Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan diare, cara pencegahannya bagaimana? Siapa yang bisa? Diare itu kan termasuk gangguan tadi ya, salah satu gangguan dari sistem pencernaan. Apa yang menyebabnya? Penyebabnya apa? Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Apa penyebabnya dari? makanan yang tidak higienis, makan makanan yang tidak higienis. Penyebab diare itu yang pertama adalah memakan makanan yang tidak higienis. Sesuai dengan contoh yang Ibu tampilkan tadi, kita memakan roti yang sudah dihinggapi lalat itu bisa mengakibatkan kita diare. Kenapa? Karena lalat tadi membawa kuman penyakit. Dia hinggap di roti, terus kita makan. Jadi
Nah, itu bisa terjadi karena lalat yang ada pada roti bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, yaitu diare. Pencegahannya gimana? Kita harus jaga kesehatan dengan pola makan juga. Kemudian apa lagi? Memperhatikan makanan sebelum mengonsumsi. Memperhatikan makanan sebelum mengkonsumsi. Perbanyakkan makan makanan yang bersehat. Terus apa lagi? Apa lagi? Berolahraga. Rajin berolahraga ya, supaya kita selalu sehat. Di sini kita simpulkan sama-sama dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Itu kesimpulannya apa saja tentang gangguan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa yang ditemukan? Apa yang didapat tadi? Kesimpulannya apa? Yang didapat tadi? Kita harus menghargai pemberian Tuhan dengan cara makan makanan yang sehat. Nah, apa lagi? Yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia antara lain gastritis, mas, bulit, hemorroid, atau masir. Itu yang terakhir. Jadi gangguan pada sistem pencernaan yaitu diare, gastristik, mak, cembelit, wasir, parotitis, dan lain sebagainya. Dan upaya untuk mencegah sistem pencernaan makanan yaitu 1. Mencuci tangan sebelum makan menggunakan air bersih dan sabun. 2. Menerapkan pola makan yang teratur dengan gizi seimbang. 3. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat. 4. Menghindari kebiasaan menahan buang air besar yang bisa menyebabkan sembelit. Intinya menjaga pola hidup sehat supaya kita tidak sakit, supaya sistem pencernaan kita tidak terganggu. Itu yang sistem pencernaan kita gangguannya itu yang pertama apa? Diare. Apa lagi? Gastritis, mas, itu adalah gangguan pada sistem pencernaan. Supaya tidak terjadi gangguan, kita harus menjaga pola hidup sehat. Ibu minta salah satu peserta didik menyampaikan kesan pembelajaran pada hari ini dengan menangkut kesan pembelajaran ini. Sampai pembelajaran hari ini dan lanjut dengan kesimpulan. Jadi Berdiri pada. Biar nanti. saya Pak Supriyanto akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu sudah menambah wawasan kami tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia dan penyebabnya dan cara mengatasinya. Sudah, Bu? Sudah. Ini ada soal post-test, itu kita jawab soalnya 5, waktunya 5 menit. Pilihan aja. 1 menit. Artinya ganda ya. Artinya udah.
Sudah? Belum? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mengadakan ujian ulangan ya, ulangan. Kemudian untuk penutup silakan berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru.